Oke, sekarang kita bahas plural nouns atau kata benda jamak. Kata benda jamak atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu dan dapat dihitung dengan mudah. Itu dia yang disebut dengan plural nouns. Nah, si plural nouns ini dibagi menjadi dua, yaitu regular plural nouns atau kata benda jamak yang perubahannya punya pola dan bisa dipelajari, atau kata benda jamak teratur gitu. Regular itu artinya teratur, sedangkan irregular itu artinya tidak teratur. Jadi perubahannya acak. Perubahan bentuknya itu acak dan dia nggak punya pola dan nggak bisa kita tebak. Dan itu berarti harus dihafal. Kita lihat apa aja sih kira-kira regular plural nouns dan irregular plural nouns. Kita di sini biasanya kalau regular plural nouns itu bentuk tunggalnya tinggal ditambahkan s. Contohnya chair jadi chairs. Misalkan ya, si bentuk tunggalnya itu chair, sedangkan bentuk pluralnya adalah chairs. Itu jadi perubahannya seperti itu, tinggal ditambahkan s. Book jadi books, wall jadi walls, door jadi doors, students jadi students. Itu jadi tinggal ditambahkan s di akhirnya. Ada juga yang untuk mengubahnya kita menambahkan es. Contohnya adalah church, gereja, churches, gereja-gereja gitu. Jadi gerejanya ada banyak. Begitu pula ada glass. Glass diubah menjadi glasses untuk bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. Kemudian ada potato. Potato kentang. Sedangkan kalau potatoes kita ubah jadi bentuk jamak, itu artinya kentang-kentang. Jadi maksudnya kentangnya banyak gitu. Ada juga brush dan brushes, box and boxes gitu. Nah, si bentuk is-nya ini, bentuk tunggal yang ditambahkan is, itu biasanya hanya digunakan untuk kata yang berakhiran ch, s, o, dan sh. Dan kemudian ada lagi nih, akhiran tunggal yang akhirannya o, kemudian ditambahkan s. Contohnya video jadi videos, tinggal ditambahin s saja ya. Tattoo jadi tattoos, zoo jadi zoos, memo jadi memos. Gitu. Jadi itu tinggal ditambahkan s aja. Bentuk tunggalnya ditambahkan s, maka otomatis bentuknya berubah menjadi bentuk plural atau bentuk jamak. Tapi akhiran o itu ada juga yang perlu ditambahkan is gitu. Jadi dia bukan ditambahkan s tapi perlu ditambahkan is. Contohnya tadi ada potato jadi potatoes, mosquito jadi mosquitoes, tomato jadi tomatoes, volcano jadi volcanoes gitu. Nah, itu perlu untuk ditambahkan is. Masalah penyebutan sebenarnya penyebutannya sama aja, sama-sama tinggal ditambahin s doang, tapi untuk penulisan memang berbeda. Ada yang cuma ditambahkan s, ada yang ditambahkan is. Dan kalau yang ini adalah regular plural nouns yang bentuk tunggal kemudian ditambahkan is, tapi hurufnya ada yang berubah. Ketika kita mau mengubahnya menjadi si regular plural nouns atau kata benda jamaknya ya. Contohnya adalah wife, berubah menjadi wives, F-nya berubah menjadi V, kemudian leaf, daun, diubah menjadi leaves, di mana F-nya juga berubah menjadi V, jadi leaves ini daun-daun artinya. Kemudian quiz jadi quizzes, Z-nya menjadi 2, kemudian baby jadi babies, di mana Y berubah menjadi I. Itu jadi ada kata-kata yang berakhiran huruf F, Z, dan Y berubah bentuk. Ada yang hurufnya berubah, ada yang didabelkan jadi 2, ada yang ya berubah juga gitu. Jadi ini adalah bentuk yang lain dari regular plural nouns. Ini hanya ada beberapa kata-kata sih, nggak sebanyak yang sebelumnya. Tapi ternyata nggak semua kata yang berakhiran Y atau berakhiran Y itu harus diubah jadi
I gitu. Contohnya kayak baby tadi jadi babies gitu ya. Ada kata-kata berakhiran Y yang tinggal ditambahkan S doang dan tidak perlu diubah jadi I. Contohnya adalah day jadi days, key jadi keys, guy jadi guys, boy jadi boys, gitu. Dan dia tidak ditambahkan IS dan Y-nya tidak berubah bentuk. Sedangkan yang tadi kita pelajari sebelum slide yang ini itu kan akhiran Y kemudian ditambahkan IS ya. Contohnya adalah babies. Baby kemudian jadi babies. Nah, ada juga nih seperti kata ally. Ally jadi allies, enemy jadi enemies. Nah, itu huruf Y-nya, huruf Y berubah menjadi I. Kemudian baru ditambahkan IS. Selanjutnya ada kata-kata yang berakhiran us dan usnya itu diganti jadi i atau jadi I gitu ya. Contohnya cactus berubah menjadi cacti. Fungus jadi fungi. Alumnus, nah ini nih, ini yang paling sering orang salah. Alumnus, kalau orangnya satu, kalau lulusannya satu itu alumnus. Sedangkan kalau alumni itu lulusannya ada banyak, ada lebih dari satu. Jadi kalau misalkan kita mau bilang saya adalah seorang lulusan dari Universitas Indonesia misalkan. Jadi kita bilangnya I am an alumnus of University of Indonesia. Bukan kita bilang I am an alumni. Jadi kita bilangnya saya adalah seorang alumnus, bukan alumni. Gitu. Nah, ini sama di bahasa Indonesia pun bentuk tunggalnya sebenarnya alumnus. Dan bentuk jamaknya kalau orangnya banyak, lulusannya banyak, itu baru alumni. Gitu. Dan itu dia akhiran us yang berubah menjadi I. Tapi ada juga akhiran us, kata-kata yang berakhiran us, dan dia ditambahkan is. Dia nggak diubah jadi I. Contohnya octopus. Jadi octopuses, campus jadi campuses, circus jadi circuses, bus jadi buses, dan sebagainya. Masih ada banyak lagi. Tapi yang perlu teman-teman tahu, memang ada beberapa kata yang berakhiran us dan usnya itu harus diubah menjadi I. Contohnya itu tadi alumnus, alumnus, dan jadi alumni. Ada juga kata yang berakhiran dan harus diubah umnya berubah menjadi a. Contohnya adalah bacterium yang diubah menjadi bacteria. Selanjutnya ada gymnasium yang berubah menjadi gymnasia, aquarium jadi aquaria, datum jadi data, dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa kata yang berakhiran dan dia harus diubah menjadi a. Tapi ada juga akhiran yang tinggal ditambahkan s doang, nggak perlu diubah menjadi a. Contohnya adalah album. Album jadi albums, stadium jadi stadiums, museum jadi museums. Jadi kata benda ini juga ada yang berakhiran dan tidak perlu diganti jadi a. Dan selanjutnya kita masuk ke irregular plural nouns atau kata benda jamak yang tidak beraturan atau polanya nggak bisa ditebak dan nggak bisa ada rumusnya, maka dia harus dihafal. Jadi ada banyak kosakata dalam bahasa Inggris yang memang bentukannya kayak gini gitu. Dan ini yang paling nyebelin sebenarnya. Contohnya adalah person. Person satu orang, kalau orangnya banyak jadi people. Ox jadi oxen, man jadi men, woman jadi women, caveman jadi cavemen, louse jadi lice, penny jadi pants, policeman jadi policemen, child jadi children, tooth jadi teeth, foot jadi feet, goose jadi geese, mouse jadi mice, fish tetap fish. Jadi ya bentuk-bentuk jamak dari kata-kata ini memang nggak bisa ditebak dan nggak ada polanya, jadi nggak bisa kita pelajari. Dan ini memang harus dihafal sendiri gitu. Dan selain itu ada juga irregular plural nouns yang sebenarnya dia
Bisa dibilang singular atau tunggal, tapi dia bentuknya emang selalu jamak. Karena dia itu biasanya sepasang. Contohnya adalah gunting, scissors. Gunting, ketika kita bilang gunting, gunting ya, ini gunting itu biasanya kan dia kan ada dua sisi gitu kan, satu dua gitu. Jadi memang dia selalu dianggap sepasang, maka dia selalu berbentuk plural atau berbentuk jamak. Gunting itu adalah scissors, scissors nih, scissors. Kemudian pants, celana juga karena ada sebelah sebelah kan kanan kiri, jadi celana memang selalu sepasang gitu dianggapnya sama orang Inggris. Jadi mereka bilang kalau celana itu selalu bentuknya jamak gitu. Padahal dalam bahasa Indonesia ya tunggal gitu kan. Kemudian yang sepasang lagi ada sepatu. Sepatu kan juga sepasang ya, kanan kiri gitu. Nah, itu selalu dibentukin plural. Jadi shoes gitu, di sepatu. Kemudian ada series. Series itu contohnya kayak misalkan episode drama Korea gitu. Itu bisa disebut series karena kan bukan satu episode doang kan, pasti ada banyak episodenya gitu. Kalau satu episode doang ya berarti dia namanya bukan series, tapi dia namanya adalah film gitu. Dan hal lain misalkan kayak mathematics dan politics, nah ini adalah sebuah subjek atau apa ya, kayak mata pelajaran gitu. Nah itu emang udah dari sananya berbentuk plural, jadi memang ya udah kita tinggal ikutin aja. Kemudian ada police. Nah, police ini adalah satuan. Ada police adalah sebuah kesatuan. Jadi bukan, maksudnya bukan satu orang polisi doang, tapi sekelompok polisi gitu. The police are coming gitu. Misalkan kita bilang the police are coming. Polisi-polisi datang gitu. Jadi bukan cuma satu orang polisi doang, tapi memang mereka berkelompok gitu. Yang selanjutnya adalah congratulations. Selamat, congratulations. Nah, ini aku nggak tahu kenapa dia dijadikan plural atau berbentuk plural kayak gini, tapi yang jelas dari orang Inggrisnya emang udah kayak gini, jadi baiknya kita ikutin aja. Jadi ketika kita ngomong selamat, kita harus bilang congratulations pakai S, jangan lupa. Dan masih ada banyak lagi kata benda yang selalu berbentuk plural.